Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A, Farmasi Sosial akan menjelaskan tentang konsep kesehatan masyarakat, yang mana kelompok 5 beranggotakan Andini Rita Rahma, Hanifah Nindi Amalia, Nadia Kartikasari, Siska Ferdalina, Deswarni Puspita, Rihadatun Aisy, Elsa Indah Permata, Susmita Dasmasari, Indah Apriliasari, dan Okta Anggraini. Konsep kesehatan masyarakat. Periode perkembangan kesehatan masyarakat. Yang pertama, periode sebelum ilmu pengetahuan yang terdiri dari, yaitu masyarakat belum terlalu memahami arti pentingnya kesehatan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian adanya peraturan tertulis yang mengatur pembuangan limbah kotoran. Kemudian tujuan awalnya tidak untuk kesehatan, tetapi karena limbah menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian makin menyadari pentingnya kesehatan masyarakat setelah timbulnya berbagai macam penyakit menular. Dan selanjutnya, upaya pemecahan masalah secara menyeluruh belum dilakukan. Yang kedua, periode ilmu pengetahuan. Yang pertama, periode ini masalah penyakit merupakan masalah yang kompleks. Kemudian mulai ditemukannya penyebab-penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegah, yaitu Louis Pasteur menemukan vaksin pencegah cacar, Joseph Lister menemukan asam karbo untuk sterilisasi ruang operasi, kemudian William Morton menemukan ether sebagai anestesi pada waktu operasi. Apa itu definisi kesehatan masyarakat? Kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni yang mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha perorganisasian masyarakat. Yang pertama yaitu perbaikan sanitasi lingkungan, yang kedua pemberantasan penyakit-penyakit menular, ketiga pendidikan untuk kebersihan perorangan, keempat perorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan, yang kelima pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Menurut Ikatan Dokter Amerika tahun 1948, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha perorganisasian masyarakat. Cabang ilmu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini memiliki cabang ilmu. Yang pertama ilmu epidemiologi, sosiologi kesehatan, psikologi kesehatan, antropologi kesehatan, perilaku kesehatan, pendidikan kesehatan, ekonomi kesehatan, manajemen kesehatan, administrasi kesehatan, politik kesehatan, studi kebijakan kesehatan, gizi kesehatan masyarakat, biostatistik, dan kesehatan lingkungan. Kemudian, ruang lingkup kesehatan masyarakat terdiri dari yang pertama, promotif atau peningkatan kesehatan, yaitu suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Yang kedua, preventif atau pencegahan penyakit, yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Yang ketiga, kuratif atau pengobatan, yaitu suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Dan yang keempat, rehabilitatif atau pemulihan kesehatan, yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, di mana kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas lingkungan. Misalnya yaitu ketersediaan air bersih pada suatu daerah, karena akan mempengaruhi derajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok manusia. Selanjutnya yaitu perilaku atau gaya hidup. Gaya hidup individu atau masyarakat sangat mempengaruhi derajat kesehatan. Contohnya, masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern akan terjadi perubahan gaya hidup. Selanjutnya yaitu faktor penduduk atau herediter. Genetik ini sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik seperti leukemia. Faktor hereditas sulit untuk diintervensi karena hal ini merupakan bawaan dari lahir. Dan jika dapat diintervensi pun, maka harga yang dibayar akan sangat mahal. Selanjutnya itu faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan juga mempengaruhi derajat kesehatan. Pelayanan kesehatan di sini adalah pelayanan yang paripurna dan integratif antara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Semakin mudah akses individu atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin baik. Prinsip kesehatan masyarakat lebih mengutamakan tindakan pencegahan atau preventif daripada pengobatan atau kuratif. Dalam melaksanakan tindakan pencegahan selalu menggunakan cara-cara yang ringan, biaya, dan berhasil baik. Menitik beratkan pada masyarakat, baik sebagai pelaku atau subjek, dan sasaran sebagai objek. Sasaran yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir, mengutamakan masalah-masalah kesehatan kemasyarakatan daripada kesehatan perorangan. Sasaran kesehatan masyarakat. 1. Terpelihara dan meningkatnya status kesehatan keluarga. 2. Terpelihara dan meningkatnya status kesehatan komunitas. 3. Terpelihara dan meningkatnya status gizi masyarakat. 4. Terpelihara dan meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat. Sasaran kesehatan masyarakat sesuai dengan ruang lingkupnya. A. Promotif, yaitu kelompok masyarakat sehat. B. Preventif, yaitu kelompok orang dengan risiko tinggi. C. Kuratif, yaitu kelompok orang sakit atau pasien. D. Rehabilitatif, yaitu kelompok orang yang baru sembuh dari penyakit. Selanjutnya, usaha-usaha kesehatan masyarakat. Usaha kesehatan pokok yang diajukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai dasar pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah sebagai berikut. A. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. B. Kesehatan ibu dan anak. C. Higien dan sanitasi lingkungan. D. Pendidikan kesehatan pada masyarakat. E. Pengumpulan data-data untuk perencanaan dan penilaian atau statistik kesehatan. F. Perawatan kesehatan masyarakat. G. Pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan. Selanjutnya, upaya-upaya yang dikategorikan sebagai seni atau penerapan ilmu kesehatan masyarakat. Pemberantasan penyakit baik menular maupun tidak menular. Perbaikan sanitasi lingkungan, perbaikan lingkungan pemukiman, pemberantasan vektor, pendidikan atau penyuluhan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, pembinaan gizi masyarakat, pengawasan obat dan minuman, serta pembinaan peran serta masyarakat dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.